wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Azri dan samping saya Felix Senderawan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi air. Oke, yang pertama kita akan membahas pokok-pokok pembahasan kita. Ada air sebagai komponen utama, metabolisme air, pentingnya menjaga keseimbangan air dalam proses pengolahan makanan, kualitas air dan pengaruhnya terhadap cita rasa makanan. Ada air dalam produk olahan makanan, dan terakhir air dan kesehatan. Oke, selanjutnya pendahuluan. latar belakang dari air. Air itu adalah unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan di bumi. Dia berfungsi sebagai komponen dasar bagi semua organisme, termasuk manusia. Nah, dalam konteks ilmu gizi, air seringkali kurang diperhatikan dibandingkan makronutrien dan mikronutrien lainnya. Padahal peran air sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Manusia dapat bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tetapi tanpa air hanya dalam waktu beberapa hari. Tubuh akan mulai mengalami dampak serius. Oleh karena itu, memahami peran dan fungsi air dalam nutrisi adalah hal yang esensial. Selanjutnya, pembahasan kita air sebagai komponen utama. Sifat-sifat air. Air memiliki sifat-sifat yang sangat penting dalam ilmu gizi, menjadikannya komponen esensial bagi kesehatan dan fungsi tubuh. Salah satu sifat utama air adalah kemampuan sebagai pelarut berbagai zat, seperti vitamin dan mineral yang penting untuk proses pencernaan. Sifat lainnya adalah kapasitas panas yang tinggi, yang memungkinkan air menyerap dan menyimpan energi tanpa perubahan suhu yang drastis. Selanjutnya, air dalam makanan. Air merupakan zat gizi yang penting, sama seperti karbohidrat, protein, lipid, vitamin, dan mineral. Seperti halnya vitamin dan mineral, air tidak mengandung kalori, tetapi sangat penting dalam produksi energi. Air adalah salah satu komponen yang paling vital dalam kehidupan, dan perannya dalam makanan serta ilmu gizi sangatlah penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang kadar air dalam berbagai makanan. Air berfungsi sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda. Air dalam bahan makanan dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, seperti cita rasa makanan tersebut. Air juga terdapat dalam bahan makanan kering yang secara kasat mata tidak terlihat adanya air, seperti tepung-tepungan dan biji-bijian dalam jumlah tertentu. Penentuan kadar air yang tidak tepat akan menyebabkan pemilihan penanganan pada bahan pangan menjadi tidak sesuai, sehingga dapat menyebabkan bahan pangan menjadi tidak aman. Menurut Amanto et al. 2015, proses pengolahan yang digunakan untuk menurunkan kadar air adalah proses penggorengan dan pengasinan. Berikut adalah kadar air dalam berbagai makanan. Oke, yang pertama, kadar air dalam proses pengolahan pengasinan. Salah satu upaya untuk mengawetkan produk hewani seperti telur bebek dan ikan teri adalah dengan pengasinan. Menurut Jurnaliasi dan Rafli tahun 2013 dan Kasman et al. 2005, proses pengasinan atau penambahan garam NaCl pada bahan pangan berprinsip pada dehidrasi osmosis, yaitu pengurangan kandungan air dan bahan pangan dengan cara merendam dengan larutan dan dengan konsentrasi tinggi. Menurut Kasman et al. 2005 dan Abilaur et al. 2002. Selanjutnya ada kadar air dalam berbagai makanan proses penggorengan. Secara umum, proses penggorengan terjadi pengurangan air atau water loss, absorpsi minyak atau terserapnya minyak pada bahan pangan, dan terjadi reaksi-reaksi kimia termasuk pembentukan akrilamida. Menurut Zhang et al. 2020. Begitu pula pada kacang bawang mentah 5,74% lebih besar daripada kacang bawang goreng 2,41%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penggorengan dapat menurunkan kadar air pada bahan pangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Taufik dan Atmaja tahun 2021 yang menyatakan bahwa proses penggorengan terjadi dehidrasi yang disebabkan oleh penguapan air pada bahan pangan, sehingga terjadi pengurangan kadar air. Selanjutnya ada metabolisme air. Metabolisme air merupakan proses esensial yang melibatkan pengaturan distribusi dan penggunaan air dalam tubuh manusia, serta dampaknya terhadap kesehatan dan gizi.
Pertama, ada penyerapan. Penyerapan saluran air adalah proses penting dalam tubuh manusia yang melibatkan pengambilan, distribusi, dan pengeluaran air yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan nutrisi dan fungsi fisiologis tubuh. Proses penyerapan air dimulai dari saluran pencernaan ketika seorang mengkonsumsi air baik dalam bentuk cairan langsung maupun melalui makanan yang mengandung air. Kedua itu ada distribusi. Distribusi metabolisme air dalam ilmu gizi merujuk pada proses dan mekanisme di mana air yang diserap oleh tubuh disalurkan ke berbagai jaringan dan organ untuk mendukung fungsi fisiologis yang vital. Air adalah komponen utama dalam tubuh manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai pelarut tetapi juga berperan dalam banyak proses biokimia yang krusial. Selanjutnya proses distribusi air dimulai setelah penyerapan air di saluran pencernaan, terutama di usus halus. Selanjutnya ada penggunaan pemahaman metabolisme air dalam gizi sangat penting dan memiliki berbagai aplikasi praktis. Yang pertama ada penilaian status hidrasi. Ahli gizi menggunakan pengetahuan tentang metabolisme air untuk menilai status hidrasi pasien atau klien. Ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, analisis urin, atau bahkan penggunaan molekul. Yang kedua dengan cara perencanaan diet. Pemahaman tentang kebutuhan air membantu perencanaan diet yang seimbang, terutama untuk individu dan dengan kesehatan kebutuhan khusus seperti atlet atau pasien. Yang ketiga ada edukasi gizi. Pemahaman tentang metabolisme air digunakan dalam program edukasi gizi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidrasi. Selanjutnya ada ekskresi metabolisme adalah proses pengeluaran limbah dan produk samping yang dihasilkan dari metabolisme tubuh. Dalam konteks gizi, ekskresi sangat penting karena berkaitan dengan cara tubuh dan mengeluarkan zat-zat yang tidak bermanfaat atau berpotensi berbahaya. Ekskresi air merupakan bagian penting dari metabolisme air dalam tubuh manusia. Ekskresi air dalam tubuh manusia memiliki beberapa jalur utama. Yang pertama, ekskresi melalui ginjal atau rahim. Yang kedua, ekskresi melalui kulit. Yang ketiga, ekskresi melalui paru-paru atau pernapasan. Ada faktor yang mempengaruhi metabolisme air. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme air dalam ilmu gizi sangat penting juga untuk menjaga keseimbangan cairan yang optimal. Berikut ada beberapa faktor utama. Pertama melalui berbagai seperti usia mempengaruhi komposisi tubuh dan fungsi ginjal yang berdampak pada metabolisme air. Orang tua cenderung memiliki resiko dehidrasi yang lebih tinggi daripada anak muda. Yang kedua ada jenis kelamin. Perbedaan komposisi tubuh antara pria dan wanita mempengaruhi kebutuhan metabolisme air. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Tingkat aktivitas fisik mempengaruhi pengeluaran air melalui keringat dan pernapasan sehingga mempengaruhi kebutuhan air. Selanjutnya ada pentingnya menjaga keseimbangan air. Pada tubuh laki-laki, komposisi cairan sekitar 60-70% dari berat badan. Sedangkan pada perempuan, komposisi cairan dalam tubuh sekitar 50-60% dari berat badan. Menurut Rozi et al. 2023, volume cairan dalam tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pada pola makan atau asupan udara dan natrium, suhu lingkungan, penguapan, tingkat aktivitas, dan penyakit tertentu. Udara memiliki fungsi yang sangat penting dalam tubuh, yaitu sebagai alat untuk mengangkut nutrisi dan oksigen ke dalam sel tubuh, mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan lainnya. Kurangnya cairan dalam tubuh akan menyebabkan dehidrasi dan berbagai bahaya penyakit bagi kesehatan tubuh, terutama apabila seseorang melakukan aktivitas fisik yang berat, menurut Yani et al. 2023. Selanjutnya air dalam proses pengolahan produksi pangan. Air digunakan dalam berbagai keperluan koperasi seperti pencucian, umpan boiler, dan indirect cooling. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah suatu produk pangan adalah dengan aktivitas air atau water activity. Air dalam proses pengolahan makanan. Yang pertama, buah-buahan segar seperti apel, jeruk, anggur, dan lain-lain atau water activity sekitar 0,98. Yang kedua ada jus buah atau sayur.
atau water activity sekitar 0,95 sampai 0,98. Yang ketiga itu ada susu segar atau water activity sekitar 0,97, dan yang terakhir ada daging segar seperti sapi, ayam, ikan, dan lain-lain water activity sekitar 0,99. Sebenarnya water activity itu adalah aktivitas air berkaitan dengan ketersediaan organisme untuk tumbuh pada suatu produk pangan. Semakin tinggi water activity suatu produk pangan, semakin besar kemungkinan mikroorganisme untuk tumbuh pada produk tersebut. Kualitas air dan pengaruhnya terhadap cita rasa makanan. Kita tahu bahwa makanan yang basah atau kadar air tinggi lebih mudah busuk daripada makanan yang lebih kering atau kadar air rendah. Pembusukan bahan makanan atau food spoilage disebabkan sebagian besar oleh aktivitas mikroorganisme baik berupa bakteri, yeast atau ragi, dan jamur. Setiap makhluk hidup pada dasarnya memerlukan air untuk hidup, begitu juga organisme. Di dalam bahan pangan yang terdapat kandungan air bebas yang cukup, mikroorganisme dapat tumbuh dan menyebabkan bahan pangan tersebut mengalami kebusukan. Oleh karena itu, akan bijaksana jika dalam menyikapi bahan pangan yang akan disimpan dalam waktu tertentu, kita harus mengetahui nilai AW atau aktivitas air dan menghubungannya dengan kadar air bahan tersebut, sehingga tidak dapat menentukan metode perlakuan dan penyimpanan yang tepat untuk bahan yang bersangkutan. Air merupakan kunci dari pemrosesan produk pangan. Dalam industri pangan, air digunakan berbagai operasi. Air adalah komponen penting dalam produk olahan makanan. Berikut adalah beberapa peran dan pengaruhnya. Yang pertama, pelarut. Kedua, kandungan nutrisi. Ketiga, tekstur. Keempat, preservasi. Kelima, proses memasak. Keenam, pengaruh rasa. Selanjutnya, air dan kesehatan. Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Air dalam tubuh manusia sangat berfungsi untuk mengisi cairan dalam tubuh dengan meminum air. Selain untuk penghilang rasa haus dan manfaat utama lain air untuk tubuh, air juga memiliki manfaat lain yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Dengan menggunakan air bersih, kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit, hingga keracunan. Kesimpulan tentang air dalam hidup gizi. Air merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan di bumi. Fungsinya sebagai komponen dasar bagi semua organisme termasuk manusia. Dalam konteks gizi, air seringkali kurang diperhatikan dibandingkan dengan makronutrien dan mikronutrien lainnya. Padahal peran air sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Manusia dapat bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tetapi tanpa air hanya dalam waktu beberapa hari. Tubuh akan mulai mengalami dampak serius. Oleh karena itu, memahami peran dan fungsi air dalam nutrisi adalah hal yang esensial. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.